masalah itu apa namanya, anaknya sudah lahir belum ada buku nikahnya, ternyata anaknya lebih tua daripada buku nikahnya. Oh iya itu. Ya? Nah itu kan persoalan. Anaknya nanti akan tanyakan apa bapak saya dulu nikah baik-baik atau gimana ya. Nah itu jadi itu tadi kalau dia tidak melapor di pengadilan akan terjadi seperti itu saat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Sulawesi Selatan Bicara. Acara ini akan membahas hasil-hasil kajian maupun penelitian dan gagasan-gagasan maupun ide-ide dari anggota komisi secara khusus dan anggota MUI Sulawesi Selatan pada umumnya. Insya Allah pada kesempatan ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu istimewa, yakni salah seorang anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Sulawesi Selatan. Dalam hal ini Dr. Abdul Halim Talli SAG MAG. Beliau juga ini adalah pengajar atau dosen di UIN Alauddin Makassar. Selamat datang Pak. Terima kasih Ustaz. Insya Allah kita akan membicarakan tentang pencatatan perkawinan, perspektif hukum dan maslahat. Saya kira ini adalah tema yang sangat menarik. Ini berkenaan dengan bagaimana pencatatan pernikahan. Karena walaupun kita sudah resmi menikah, tetapi tidak ada pencatatan secara undang-undang, itu belum diakui. Seperti itu ya Pak? Betul Ustaz. Jadi ya, untuk lebih menghargai waktu kepada Bapak Dr. Abdul Halim Talli SAG MAG, disilahkan. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur din wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas, termasuk pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas terkait dengan pencatatan perkawinan. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu pemirsa yang di mana saja berada, pertama bahwa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan yaitu perkawinan. Perkawinan ini adalah cara yang paling tepat dan satu-satunya jalan yang menghalalkan hubungan suami istri, hubungan seorang pria dengan seorang wanita ya, sebagai suami istri. Tidak ada cara lain dan semestinya tidak ada pilihan lain seseorang pria bersama dengan seorang wanita melakukan hubungan seksual ya, kecuali atas setelah terjadinya pernikahan atau telah dilangsungkan akad nikah. Sesungguhnya agama kita sangat menganjurkan ya, agar seseorang pria yang sudah dewasa, sudah punya kemampuan untuk menikah ya, memilih wanita-wanita sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan kesukaannya, tentu saja sesuai dengan koridor di dalam apa-apa yang telah dicontohkan, ditunjukkan oleh syara, ya, dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, negara kita pun sesungguhnya memandang bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang sangat urgen. Ya. Suatu negara akan kokoh, ya, akan kuat, akan tercipta kedamaian, ketentraman, manakala negara itu terbangun atau terdiri dari keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang adil. Ya, karena itu sungguhnya
membangun negara yang makmur, maka bangunlah dari keluarga-keluarga di dalam negara itu. Karena itu saya kira negara kita pun telah memberikan apresiasi, memberikan regulasi bagaimana agar keluarga-keluarga yang ada di negeri kita, di Republik Indonesia ini adalah keluarga-keluarga yang baik. Nah, dalam kaitan dengan itu, bagaimana agar tercipta keluarga rumah tangga yang baik, maka diaturlah oleh negara. Ya, yang tentu saja aturan-aturan negara ini ya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Ya. Bapak Ibu pemirsa di mana saja berada. Nah, salah satu pengaturan negara agar tercipta perkawinan yang baik, terbentuk keluarga yang baik adalah melalui pencatatan perkawinan atau pencatatan pernikahan. Ya. Dalam undang-undang itu menggunakan istilah perkawinan. Nah, pencatatan perkawinan ini adalah ya, merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang ingin melangsungkan perkawinan untuk mendaftarkan dirinya bahwa dia berkehendak menikah. Ya. Pada proses pencatatan inilah ya pihak penyelenggara pencatatan, dalam hal ini bagi yang beragama Islam itu adalah kantor urusan agama, telah menyiapkan form-form atau format-format yang harus dilihat, yang harus diisi, karena melalui format-format itulah, isian-isian itulah yang akan diklarifikasi. Ya. Melalui format itulah akan diklarifikasi untuk dilihat apakah seseorang pria yang akan bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita tidak bertentangan atau sesuai dengan ketetapan-ketetapan syariat di dalam agama Islam. Nah, dengan demikian bahwa dengan pencatatan ini akan dilihat apakah perkawinan yang akan dilangsungkan ini sesuai dengan ajaran Islam. Ya, kalau sesuai tentu akan diteruskan. Ya, kalau tidak sesuai maka tentu akan diberikan penyampaian-penyampaian dan pada akhirnya tentu akan dikembalikan ya atau ditolak oleh bagian pencatatan. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, saya kira secara umum masyarakat kita terkait dengan perkawinan itu sudah mendapatkan pengetahuan dan sudah memahami bagaimana syarat-syarat seseorang pria dengan seorang wanita itu dapat melangsungkan perkawinan. Ya, misalnya saja dari segi hubungan nasabnya, dia adalah halal untuk melakukan perkawinan. Nah, begitu juga bagaimana dengan walinya, ya, bagaimana dengan saksi-saksi yang akan disiapkan, kemudian bagaimana dengan mahar, ya, dan selanjutnya pelaksanaan akad nikah. Semua itu tentu harus terlaksana dan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena itu, melalui pencatatan inilah sesungguhnya menjadi media bagi lembaga negara, dalam hal ini adalah KUA, untuk melakukan pengawasan. Apakah perkawinan itu tidak ada masalah kalau dilangsungkan, atau rencana perkawinan itu sesungguhnya ada masalah yang harus diperbaiki. Karena itu, pencatatan perkawinan ini sesungguhnya adalah bentuk pengawasan. Ya, itulah sebabnya penghulu yang ditugaskan oleh negara ini punya kewajiban penting untuk selalu melakukan ya pemeriksaan berkas terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh seseorang yang bermaksud melangsungkan perkawinan, dan termasuk sesungguhnya juga mengawasi sekiranya ada perkawinan dalam masyarakat yang terjadi lalu tidak ada berkas yang sampai di kantor KUA misalnya, itu mestinya pihak penghulu itu harus punya kepedulian ya, supaya paling tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana prosedur-prosedur yang harus dilewati untuk sampai kepada pencatatan perkawinan. Ya. Jadi menarik sekali nih Pak Ustaz tentang pernikahan atau perkawinan. Hanya masalahnya kita di masyarakat. Ya. Itu kan kita ada semacam dua lembaga ya, pemerintah dan agama. Ya. Nah, ulama. Ya, ulama lah. Nah,
ada anggapan di masyarakat ya tak usah kita catatkan. Ya. Yang penting kan sudah ada saksi-saksi dan sudah sesuai dengan syariat. Ya. Itu yang berkembang di masyarakat. Bagaimana seperti itu, Pak? Ya. Dan akhirnya ada namanya pernikahan sir, perkawinan rahasia. Betul ya. Ya, jadi ada nikah siri, ada perkawinan siri. Ya, jadi sebenarnya peristiwa pernikahan siri itu memang sudah lama terjadi, sudah dari dulu ya itu dilakukan oleh masyarakat. Nah, tetapi ternyata bahwa perkawinan siri itu banyak dampak negatif yang bisa timbul itu, Pak. Walaupun itu secara agama sah. Ya, walaupun itu secara agama sah, ya. Karena perkawinan itu sungguhnya bukan akad yang sifatnya sementara, ya. Perkawinan itu adalah akad yang memang sudah niatkan itu sampai akhir hayat, ya. Dan efek dari perkawinan juga itu banyak, ya, banyak itu, Pak Ustadz. Bukan hanya dari segi keturunannya, ya, anak-anaknya nanti akan lahir dari situ yang merupakan tanggung jawab untuk masa depan mereka, tetapi juga terkait dengan kewarisannya, ya. Kalau ada meninggal salah satunya, ya itu berlaku hukum kewarisan. Nah, kalau ini tidak tercatat, ya, kalau ini tidak terdata di secara legalitas pada pencatatan pernikahan, maka boleh jadi saja bahwa itu akan terjadi istilahnya penolakan apa dan sebagainya, ya. Sehingga apa yang terjadi, ya, yang banyak mendapatkan efek-efek negatifnya itu adalah mungkin anak-anaknya, ya, mungkin juga istrinya, ya. Apalagi kalau pernikahan itu untuk istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Poligami. Istri kedua, ketiga itu tidak tercatat. Ya, itu rentan sekali menimbulkan masalah, ya. Nah, makanya kadang kita kaget ketika seseorang sudah meninggal, lalu tiba-tiba muncul seorang wanita bersama dengan anaknya yang mengaku dirinya sebagai istri, ya, dan anaknya. Ya, ini kan kasihan, ya. Di mata masyarakat, ya, dipandang tidak enak. Sementara dia juga merasa bahwa dia punya hak yang sama dengan istri-istrinya yang lain. Nah, inilah. Jadi pencatatan ini sangat penting. Memang secara tertulis mungkin dalam agama kita, ya dalam pandangan-pandangan fuqaha kita dahulu tidak mencantumkan itu betapa pentingnya pencatatan. Tetapi fenomena sekarang, ya, dengan mempertimbangkan kemaslahatan tadi, maka ini menjadi harus pertimbangan penting bahwa pencatatan itu merupakan bagian yang tidak boleh terpisahkan dari pelaksanaan akad nikah itu, ya. Jadi bagaimana pentingnya akad nikah, maka penting juga itu pencatatan, ya. Karena dengan pencatatan akan dikontrol, ya. Bagaimana dengan kemungkinan, ya, ada terjadi misalnya, ya, karena kadang juga, ya, ada suami yang mungkin dalam tanda petik ya mau enaknya saja, ya, itulah yang tidak diinginkan, ya, mau menikmati saja perkawinan begitu, tapi ya dia abai terhadap tanggung jawab dan kewajibannya di kemudian hari. Nah, inilah yang harus dilindungi oleh negara melalui pencatatan. Jadi negara ini ada untuk bagaimana kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bersama. Hanya masalahnya ada nggak Ustaz konsekuensi apabila ada umpamanya poligami tetapi yang 2, 3, 4 itu tidak tercatat. Ya. Ada sanksi hukum kalau tiba-tiba ketahuan. Ya, jadi inilah juga salah satu mungkin kelemahan dari undang-undang perkawinan kita, ya. Karena sanksi di situ sebenarnya tidak ada yang dikenakan bagi pelaku. Oh, ya. Tidak ada ya. Tidak ada yang dikenakan kepada pelaku. Justru yang dikenakan itu adalah pencatat. Ya, pelaksana administratur kalau dia tidak mencatat sesuai dengan prosedur yang telah ada, ya. Sementara dia tidak tahu masalah kan di belakang kalau baru belakangan ketahuan. Ya, belakangan. Jadi yang sesungguhnya itu, ya, misalnya yang menikahkan itu sebenarnya bisa kena, dia dianggap sebagai pelanggaran. Yang menikahkan. Kalau yang pelakunya sebenarnya, ya, tidak ada. Itulah salah satu menurut hemat kami bahwa itulah penting harus dilihat ini undang-undang perkawinan sebagai diberikan sanksi terhadap bukan hanya penyelenggara administrasi, tapi pelaku-pelaku, ya. Apakah itu pihak laki-laki atau pihak perempuan yang melanggar daripada ketentuan itu mestinya ada sanksinya. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini dan PP-nya itu sama sekali tidak memuat sanksi, ya. Nah, justru yang menurut hemat kami ini perkawinan yang dilangsungkan yang tidak pencatatan
ya kompilasi membuka peluang supaya melakukan permohonan isbat nikah ke pengadilan. Dinikahkan ulang. Bukan dinikahkan ulang. Dicatatkan. Ya. Jadi pengadilan akan melihat ya, melihat kapan itu peristiwanya, ya, bagaimana syarat dan rukun dalam perkawinan. Kalau itu memenuhi, ya, tidak ada halangan, maka pengadilan akan menerima permohonan isbatnya. Dan atas penetapan pengadilan ini, maka diperintahkanlah kepada KUA di mana yang mewilayahi itu untuk menerbitkan buku nikah. Gratis itu. Gratis, ya, gratis. Nah, inilah menurut saya bahwa di satu sisi memang lembaga isbat nikah ini memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tetapi di sisi lain, ya, menurut hemat saya bahwa ini justru melemahkan ketentuan pencatatan nikah tadi. Ya, karena ada anggapan mengatakan bahwa ya jalan saja yang penting sah menurut agama, belakangan nanti diurus. Ya. Ya. Nah, ini persoalan, ya. Kalau kita lihat dari tata urutan perundang-undangan, ya, kewajiban pencatatan itu diatur dalam undang-undang. Ya. Pasal 2 ayat pasal 2 ayat 2. Ya, setiap tiap-tiap perkawinan dicatat, ya, menurut peraturan. Ini diatur oleh undang-undang, dikuatkan lagi dalam PP nomor 9 tahun 75, ya. Sementara pengadilan agama menggunakan kompilasi, ya, sebagai rujukannya, yang kita ketahui bahwa kedudukan hukum kompilasi kan impres, ya, instruksi presiden, ya, itu memang sangat bermanfaat bagi pengadilan agama menjadi hukum material di dalam menangani atau menghadapi masalah-masalah perkawinan, ya. Tapi menurut hemat kami bahwa kalau ini tidak dipikirkan bagaimana agar ada upaya-upaya yang bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa pencatatan itu tidak semudah itu dengan dilakukan isbat saja, ya. Jadi menurut saya bahwa pengadilan itu juga harus selektif, ya. Kalau misalnya mungkin motivasinya itu cenderung karena mengabaikan pencatatan saja, mau mencari mudah-mudahnya saja begitu, maka harus mungkin ada warning. Mungkin kedepannya bisa ada semacam denda, ya. Artinya lembaga isbat nikah tetap dibuka, tetapi harus ada dong, ya, semacam warning-warning kepada pelakunya itu, ya. Bahkan di sini hanya membayar biaya perkara saja yang kadang tidak sampai 500.000. Perintahkan kepada KUA untuk menerbitkan buku nikah, itu pun tanpa kewajiban untuk membayar, ya, membayar terbitnya buku nikah. Nah, ini sementara proses nikah dari awal, ya, sekarang kan wajib membayar 600.000, ya, untuk pernikahan di luar kantor urusan agama, ya. Jadi itu tadi bahwa menurut hemat kami bahwa untuk menguatkan pencatatan ini maka perlu juga ada dukungan dari pihak pengadilan supaya dalam isbat itu, ya, itu harus diperketat dan, ya, tentu saja harus ada upaya-upaya pemberian efek jera, ya. Atau begini Ustaz, ya, ada kita ambil jalan tengah, ya, dibatasi tahun. Kalau sebelum tahun sekian, ya, itu dimudahkan. Ya. Kalau sudah tahun sekian, itu harus memenuhi syarat-syarat seperti ini. Oh iya. Ya, karena pengalaman kita juga, orang tua kita juga dulu kan belum ada pencatatan, ya, boleh jadi tidak ada buku nikahnya. Betul itu. Jadi kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga memuat juga tentang isbat nikah, tetapi yang pernikahannya terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 174 ini diberlakukan. Oh, ya, itu diperintahkan semua untuk isbat nikah dan tanpa biaya apapun. Ya. Karena itu kawin secara, ya, yang penting sahlah secara sahlah pada waktu itu. Secara adat pada saat itu. Ya, sah menurut syariat ya sudah jadi, tidak ada masalah. Tetapi setelah penetapan undang-undang ini, itu sesungguhnya, ya, pencatatan itu merupakan kewajiban warga negara, ya. Cuma sayangnya memang undang-undang perkawinan ini tidak memuat sanksi, ya, terhadap orang yang melanggar ini. Itu yang, ya, kita sayangkan dan, ya, mudah-mudahan kedepannya, ya, pemerintah, ya, DPR bisa membuat regulasi yang menguatkan, ya. Karena banyak penelitian yang menghasilkan bahwa ya, perkawinan yang tidak tercatatkan itu lebih banyak menimbulkan mudarat, ya, khususnya bagi perempuan dan anak-anaknya. Ya. Yang kedua juga bahwa kalau perkawinannya tidak tercatat, itu juga kontrol terhadap perkawinan kedua, ketiga itu yang kadang menjadi celah,
Ya, kadang menjadi celah bagi apa namanya suami-suami ya yang ya mungkin ingin menikmatinya enaknya saja ya tanpa disertai dengan tanggung jawab. Ya, begitu. Tapi apa memang ada kasus Pak Ustaz itu, Iya. umpamanya ada 3 istrinya. Ya, Istri pertama itu tidak tercatat, ya. malah istri kedua yang tercatat. Itu kan bisa saja kan disembunyikan. Namanya sasir. Ya, saya secara pribadi, secara faktual belum ya, dapatkan informasi soal itu. Ya, yang banyak itu adalah istri kedua ya tidak tercatat. Ya. Dan istri ketiga. Justru itu berapa peristiwa itu nanti meninggal itu sang bapak baru ketahuan bahwa ternyata ada istrinya. Ya, bersama dengan anaknya. Dan ya, sisi hukum waris mewarisi itu kan mereka terputus kan? Iya, secara negara. Iya. Jadi anak, istri itu dari istri kedua dan ketiga itu tidak berhak mendapatkan harta warisan dari bapak. Iya, kalau dia tidak tercatat, nah itulah ya. Jadi semestinya bahwa sebagai waris itu adalah hak. Ya. Artinya kalau itu diabaikan, ya, maka haknya orang tidak kesampaian. Ya. Kalau negara tidak mengatur, ya, termasuk ini pencatatan ini tidak didisiplinkan, maka akan terjadi kemungkinan besar terjadinya tadi tidak sampainya haknya orang, ya, itu sangat memungkinkan. Ya, kenapa? Karena tidak ada dasarnya dia menyampaikan bahwa saya ini istri keduanya, ini buktinya. Ya, kalau tidak ada bukti kan tentu saja keluarga dari istri pertama katakan mana buktinya. Jadi buktinya itu tidak usah hanya hanya foto atau syuting. Ya, rekaman. Karena ya aturan kita yang diakui itu adalah buku nikah, ya, sebagai akta nikah yang menunjukkan sahnya pernikahannya. Ya. Jadi seharusnya bagi yang mendengar ini, umpamanya istri kedua, 3 dan 4 yang mendengar acara ini, seharusnya itu menuntut ya supaya dia dicatatkan. Ya, sebaiknya begitu, segera melaporkan, ya, mengajukan isbat ke pengadilan. Nah, siapa yang harus melaporkan ini? Bisa dua-duanya, Ustaz. Bisa suaminya, bisa istrinya. Tapi kan harus pengetahuan dengan istri pertama. Ya, itu lain soal. Ya, yang penting dia menyampaikan dulu. Nanti akan pengadilan akan panggil mereka semuanya. Ya, akan didengar kesaksiannya, ya, tentang peristiwa itu. Ya, dan kemungkinan juga bahwa pengadilan itu akan selektif kalau itu perkawinan kedua, ketiga. Ya, akan didengar ke semua, akan dipanggil pihak-pihak yang terkait untuk didengarkan kesaksiannya. Dan memang banyak Ustaz ini kasus-kasus di lapangan seperti yang Ustaz katakan tadi, bahwa nanti meninggal baru berdatangan itu istri kedua, ketiga. Tapi ada yang lucu, Ustaz. Pada saat dia sakit keras, si bapak sakit keras, dia yang minta maaf pada istri pertama dengan anak-anaknya, dia menyampaikan bahwa dia ternyata punya istri 2, 3, dia menyampaikan berikut anak-anaknya. Karena dia dikiranya sudah mau meninggal. Yang masalah dia tidak jadi meninggal. Akhirnya di hari-hari tuanya itu sengsara, tidak ada yang perhatikan. Karena mereka merasa bahwa dia dibohongi selama ini. Itu salah satu juga mudarat dari ada yang ditutup-tutupi. Itulah. Jadi memang menutup-nutupi sesuatu itu pekerjaan yang tidak mudah. Ya, mungkin ya kata orang sepandai-pandai tupai meloncat akan jatuh juga. Walaupun itu untuk kemaslahatan pada saat itu. Jadi itulah ya. Karena tentu kalau kita seorang suami misalnya melakukan ya maksudnya baik sehingga dia tidak terus terang, ya itu punya beban dan saya kira itu secara psikologis itu bebannya luar biasa. Ya, bisa malah justru menjadi penyebab penyakit itu bagi bapak itu. Jadi ya. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh yang mengalami. Saya kira begitu ya, kita yang mengamati di luar itu cuma menduga dan ya kadang juga mendapatkan informasi seperti itu, Ustaz. Ya, jadi menurut hemat kami bahwa negara yang telah mengatur sedemikian rupa ini, ya kami berharap bahwa ulama ini jangan lagi memisahkan, membuat semacam garis. Yang penting sah menurut agama, jalan itu yang banyak di masyarakat. Nah, itu saya kira sudah. Ya, itu bukan lagi waktunya karena sekarang ini kita diatur oleh negara. Ya, semua harus tunduk kepada aturan negara.
karena aturan negara ini untuk mengatur kita semua. Ya, kita ini masyarakat yang plural, masyarakat yang heterogen, ya, makanya diatur oleh negara, ya, supaya kemaslahatan itu bisa dirasakan semuanya oleh warga negara secara keseluruhan, ya. Jadi itulah, ya, makanya ya, sering ulama kita mencontohkan, ya, termasuk ini kaitannya dengan pernikahan di bawah umur ini, Ustaz. Ya, yang baik. Ya, karena selalu mengatakan bahwa Aisyah saja dinikahkan itu dalam usia 9 tahun. 9 tahun, dan mengatakan 7 tahun. Ya, saya kira itu adalah indikator begitu dimudahkannya pernikahan di dalam agama, ya, dengan syarat-syarat dan hadis kan mengatakan kalau sudah ba'ah, ya, sudah siap untuk menikah, ya, fal yatazawwaj, ya. Jadi ba'ah maksudnya sudah siap, ya, tentu banyak hal sesuai dengan kondisinya kita sekarang, kesiapan kita sekarang bagaimana, ya, menurut kondisi masyarakat kita, ya. Jadi kami harapkan kepada tokoh-tokoh, ya, agama supaya, ya, melihat secara satu kesatuan antara norma agama kita dengan regulasi yang juga merupakan hasil ijtihad para ulama kita, ya, dahulu, ya. Ini juga sangat menarik, Ustaz, itu kan barangkali nanti pembahasan yang lain. Ya. Ini masalah dia sudah ba'ah itu, ya, pernikahan dini. Tapi kan pemanya, ya, masalahnya ini kan kalau saya tidak dinikahkan anak saya, ya, saya takutnya kecelakaan. Ya. Tapi itu nanti karena kita dibatasi waktu. Betul, menarik, banyak persoalan yang ini karena ini kan tarik menarik. Ya. Bagaimana ya? Secara adat kan bagus, secara agama oke. Ya. Hanya masalahnya ini aturan pemerintah harus sekian tahun. Ya. Nah, anaknya sudah tidak tahan. Ya. Tidak bisa lagi menahan itu, tidak bisa berpuasa untuk tidak melakukan itu. Daripada kecelakaan, ya, lebih baik saya tidak catatkan. Karena kalau dibawa ke KUA tidak bisa dicatatkan, umur belum sampai. Nah, ini kan bagaimana kita bermain di situ. Jadi apakah kita harus menikahkan kalau nanti kecelakaan, atau harus menunggu? Tetapi kasihan anaknya juga. Sebenarnya ada gitu, Ustaz. Ya, ada istilahnya dispensasi. Oh, ada dispensasi umur. Ada dispensasi nikah, ya. Itu tadi. Kalau belum sampai 19 tahun, karena sekarang ini 19 tahun semuanya, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kondisinya begitu tadi, ya, itu bisa kita mengajukan dispensasi ke pengadilan. Ya, tapi itu kan nanti di pengadilan juga. Iya, pengadilan akan memanggil betul keduanya, apakah betul ini, ya, dua belah pihak yang calon laki-laki perempuan betul-betul memang sudah tidak bisa dipisahkan misalnya. Tapi siapa tahu hanya orang tuanya misalnya. Tapi di daerah pedalaman itu ada istilah curi umur. Nah itu, jadi nanti akan masalah itu anaknya sudah lahir, belum ada buku nikahnya, ternyata anaknya lebih tua daripada buku nikahnya. Oh iya, itu. Nah, itu kan persoalan. Anaknya nanti akan tanyakan, apa bapak saya dulu nikah baik-baik atau gimana ya? Nah itu, jadi itu tadi kalau dia tidak melapor di pengadilan akan terjadi seperti itu, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz. Ini kita dibatasi oleh waktu. Alhamdulillah kita sudah ada pencerahan sedikit tentang pencatatan perkawinan atau pernikahan ini, dan kita berharap mudah-mudahan orang yang mau menikah mengurus surat-surat karena kita diatur oleh agama dan negara. Supaya jalan semuanya. Betul. Ini adalah untuk kemaslahatan bersama. Baik itu yang melakukan maupun nanti orang-orang yang terlibat atau yang berkenaan dengan itu, maupun istri dan anak-anaknya akan datang. Betul, saya kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.